Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurhasana dari kelas STR 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu suhu, yang kedua hipertermia dan hipotermia, yang ketiga akibat pada saraf ketika terjadi hipertermia. Nomor 1, suhu. Suhu adalah parameter fisik yang mengukur tingkat panas atau dinginnya suatu objek, benda, atau lingkungan. Konsep suhu didasarkan pada energi kinetik partikel-partikel dalam sistem tersebut. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi energi kinetik partikel yang menyebabkan peningkatan aktivitas molekuler. Suhu umumnya diukur dalam derajat Celcius, C atau Fahrenheit, F, meskipun ada juga satuan lain seperti Kelvin, K, yang sering digunakan dalam ilmu fisika. Perubahan suhu dapat mempengaruhi sifat material seperti kekuatan, konduktivitas, termal, dan volume. Fenomena fisik seperti perubahan fase, misalnya dari padat ke cair atau dari cair ke gas, terjadi pada titik tertentu dalam kisaran suhu tertentu. Suhu juga memainkan peran penting dalam berbagai proses kimia dan biologi, mempengaruhi reaksi kimia, metabolisme organisme hidup, dan distribusi flora dan fauna di berbagai wilayah dunia. Dalam penggunaan sehari-hari, pemahaman tentang suhu membantu kita dalam mengatur kondisi lingkungan yang nyaman, pengelolaan proses produksi industri, dan merancang berbagai sistem teknologi seperti pemanasan, pendinginan, dan pengaturan iklim. Yang nomor 2 yaitu penjelasan dari hipertermia dan hipotermia. Yang pertama, Hipotermia terjadi ketika suhu tubuh seorang turun di bawah level normalnya sekitar 30 derajat Celcius, biasanya karena paparan suhu dingin yang ekstrim. Akibat hipotermia dapat bervariasi, tergantung pada seberapa rendah suhu tubuh dan seberapa lama kondisi ini berlangsung. Beberapa akibat yang mungkin terjadi akibat hipotermia antara lain: 1. Gemetar dan kedinginan. Ini adalah respon awal tubuh terhadap suhu rendah untuk menghasilkan panas tambahan melalui gerakan otot atau gemetar. Ini bertujuan untuk mempertahankan suhu tubuh tetap stabil. Yang kedua yaitu kelemahan dan kelelahan. Hipotermia dapat menyebabkan penurunan energi dan kelemahan fisik yang signifikan. Orang yang mengalami hipotermia mungkin merasa sangat lelah atau bahkan sering untuk melakukan gerakan sederhana. Yang ketiga, konfusi dan gangguan mental. Penurunan suhu tubuh dapat mempengaruhi fungsi otak, menyebabkan kebingungan, kesulitan berbicara, dan perubahan perilaku atau kepribadian. Pada kasus yang lebih parah, semakin dapat mengalami delirium atau hilangnya kesadaran. Yang keempat itu gangguan jantung. Suhu tubuh yang rendah dapat memperlambat detak jantung atau bradikardia, yang menyebabkan gangguan dalam ritme jantung atau arrhythmia. Ini bisa berbahaya dan berpotensi mengancam jiwa. Yang kelima yaitu gangguan sirkulasi. Hipotermia dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit atau vasokonstriksi, yang mengurangi aliran darah ke ekstremitas dan organ vital. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan masalah sirkulasi yang serius. Itu yang keenam, kematian. Hipotermia parah, terutama jika tidak ditangani dengan cepat, dapat menyebabkan kematian. Ini terutama berlaku dalam kondisi di mana suhu tubuh sangat rendah untuk jangka waktu yang lama. Penanganan hipotermia harus dilakukan segera dengan menghantarkan korban secara bertahap. Ini bisa dilakukan dengan membawa mereka ke lingkungan yang lebih hangat, mengganti pakaian basah dengan pakaian kering, memberikan minuman hangat atau bukan alkohol, dan menggunakan selimut atau alat pemanas untuk mempertahankan suhu tubuh. Penting untuk segera mencari bantuan medis jika diperlukan, terutama jika seorang mengalami hipotermia parah atau kondisi kesehatan yang sudah melemah. Selanjutnya yaitu hipertermia atau peningkatan suhu tubuh di atas level normal dapat memiliki beberapa akibat yang sering terhadap kesehatan seseorang. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat hipertermia antara lain yaitu 1. Heart
cramps atau cramp panas. Ini adalah kondisi di mana otot mengalami kontraksi yang menyakitkan, biasanya terjadi karena kelelahan atau hidrasi akibat suhu tinggi. Yang kedua, heart exhaustion atau kelelahan panas. Kondisi ini lebih sering daripada kram panas, ditandai dengan gejala seperti pusing, mual, muntah, kulit lembab dan dingin, detak jantung cepat dan kelelahan yang ekstrim. Orang dengan heart exhaustion dapat tampak pucat atau merah karena suhu kulit yang abnormal. Yang ketiga, heat stroke atau pingsan karena panas. Ini adalah kondisi yang sangat sering dan merupakan darurat medis. Heat stroke terjadi ketika tubuh tidak lagi mampu mengatur suhu tubuh yang tubuhnya sendiri, dan suhu tubuh meningkat dengan cepat melebihi 40 derajat Celcius. Gejalanya termasuk kesadaran yang berkurang atau hilang, kulit kering dan panas atau tanpa keringat, detak jantung cepat dan kuat, mungkin disertai dengan kejang, muntah, atau bahkan koma. Heat stroke dapat menyebabkan kerusakan serius pada otot, jantung, ginjal, dan organ-organ lainnya, dan dapat berujung pada kematian jika tidak segera diobati. Yang keempat, gangguan fungsi organ. Suhu tubuh yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Ini biasanya terjadi karena terlalu banyak stres pada organ-organ ini untuk mempertahankan keseimbangan termal tubuh. Yang kelima, gangguan neurologis. Peningkatan suhu tubuh yang tinggi yang ekstrim dapat mempengaruhi fungsi otot dan sistem saraf, menyebabkan kebingungan, delirium, atau bahkan kejang. Ketika menghadapi situasi mana seseorang mengalami hipertermia, penting untuk segera menurunkan suhu tubuh mereka dengan pendinginan secepat mungkin, atau misalnya dengan kompres dingin, ventilasi, dan perendaman tubuh dalam air dingin, serta memberikan cairan untuk mengganti kehilangan cairan akibat keringat. Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani, dapat berpotensi menjadi emergensi medis yang mengancam jiwa. Selanjutnya, nomor terakhir yaitu nomor 3, akibat terjadi pada saraf apabila terjadi hipertermia. Adalah ketika terjadi hipertermia atau peningkatan suhu tubuh yang ekstrim, saraf dapat mengalami berbagai dampak yang serius. Berapa akibat pada sistem saraf akibat hipertermia meliputi yang pertama yaitu koordinasi dan kendali motorik. Peningkatan suhu tubuh dapat mempengaruhi koordinasi gerakan dan kendali motorik. Ini bisa mengakibatkan kekakuan otot, kesulitan dalam melakukan gerakan yang halus, atau bahkan kehilangan kendali atas gerakan tubuh. Yang kedua, gangguan neurologis. Hipertermia yang parah dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan sistem saraf pusat. Ini bisa termasuk gejala seperti kebingungan, delirium, dan penurunan kesadaran. Pada kasus yang ekstrim, hipertermia dapat menyebabkan koma. Nomor 3, kejang. Suatu kondisi yang serius yang mana dapat diakibatkan. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan mengenai materi hipertermia dan hipertermia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.